Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dubo di Matematika Dubo ya. Pada hari ini Kak Dubo ingin menjelaskan sin, cos, tan lanjutan part 1 ya. Jadi ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Ini hanya sinus, kosinus, dan tangen ya. Tidak kosekan, sekan, dan kot tangen ya. Karena kalau sama sekan dan kosekan, sekan, dan kot tangen itu nanti terlalu banyak adik-adik ya. Jadi bertahap dulu aja dari yang ini dulu ya, yang mudah ya, sin cos tan ya. Nah ini tentang apa? Kali ini Kak Dubo akan menjelaskan kuadran ya. Jadi dalam lingkaran ya, saya bilang lingkaran ini ya 0 derajat ya, kalau diputar kembali 360 derajat ya. Nah ini tegak lurusnya 90 derajat ya, ini 180 derajat, dan ini 270 derajat ya. Nah, di video sebelumnya Kak Dobo kan sudah mengajarkan ini ya, sudut ya. Nah ini sudut 30 derajat ya, sudut 45 derajat ya, terus sudut 60 derajat ya. Ini untuk adik-adik tahu ya, gambaran dan proyeksi 30 derajat segini, 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya ya. Nah ini disebut kuadran 1 ya. Nah kalau yang ini disebut kuadran 2 ya. Kenapa disebut kuadran ya? Jadi memang masing-masing ya. Terus ini juga kuadran 3 ya. Dan ini kuadran 4 ya. Tuh. Kuadran 1 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat ya. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat ya. Kita ambil yang kuadran 1 dulu aja ya, yang bertahap dulu. Nah, di sini lebih ke arah Kak Dobo akan mengajarkan tentang tabel ya. Tabel dari sin, cos, tan ya. Ini sin ya, ini cos ya, ini tan ya. Ini 0 derajat ya, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan ini 90 derajat ya. Sin 0 derajat ya, 0 ya, 1, cosnya itu 1 ya, dan tangennya 0 ya. Jadi di sini 0 derajat. Nah ini masih ingat adik-adik? A, B, C ya, dan ini adalah sudutnya ya, A ya. Kalau sudutnya di sini berarti yang ini jadi depan ya, dan ini jadi miring ya, yang ini jadi samping. Jadi depan itu adalah A ya, samping B, miring C ya. Sin ya, ini berarti apa? Masih ingat sin, yaitu D, B ya, depan dan miring, yaitu A per C. Kalau kosinus adalah samping dan miring ya, sami. B per C ya, tan, tangen, depan dan samping ya, D, sa. Yaitu A per B ya kalau sinus, depan per miring ya. Nah di sini kita akan masuk sin ya, sinus 30 derajat ya. Oke, ini kuadran 1 ya. Tabel sin, cos, tan ya.
kuadran 1 ya. A, B, C ya. 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan ini depan ya. Ini depan ya, depan. Ini miring, ini samping ya. A, B, C. Sin 30 derajat itu adalah A per C ya. A per C sama dengan berapa? Sin 30 derajat itu 1 per 2 ya kalau di tabelnya ya. Berarti depannya ini 1 ya. Lalu miring 2 ya. Nah, terus cos 30 derajat ya sama dengan cos, ingat samping dan miring ya. Nah, kalau di tabelnya 1 per 2 ya, akar 3 ya. Berarti gimana kalau 1 per 2 akar 3 ya, samping dan miring, berarti ini sama aja 1 per 2 akar 3 itu ya, ingat itu sama aja dengan akar 3 per 2 ya, 1 dikali akar 3 ya. Jadi yang atasnya sampingnya berarti adalah akar 3 ya. Terus tan 30 derajat, tan apa? Kalau di tabelnya itu 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3 ya. Tan itu kan depan per samping ya. Nah, depannya 1 per akar 3. Kok tidak sama dengan di hasil tabel? Nah, jadi gini adik-adik, ketika dapat hasil 1 per akar 3, ini dikalikan akar 3 masing-masing ya. Jadi 1 kali akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9 ya. Akar 9 diakarkan berapa? Jadi 3 ya. Jadi kalau akar 3 per 3 itu sama saja dengan 1 per 3 akar 3 ya. Tuh. Oke ya, ini untuk sin, cos, tan dalam kondisi 30 derajat ya di kuadran 1 ya. Jadi untuk mempermudah ya, jadi ditekuk karena yang penting adalah tabel dan juga sin cosnya ya, sin costannya. Nah, kita masuk 45 derajat ya. 45 derajat berarti kan lebih naik lagi dari 30 derajat sudutnya ya. A, B, C ya. Maka sin 45 derajat ya. Nah, ini kan depannya berarti depan. Ini adalah samping ya. Dan ini adalah miring. A, B, C ya. Sin 45 derajat ya. Oh, bentar. Tabelnya dulu ya. Sin 45 derajat itu adalah 1 per 2 akar 2 ya. Kalau cos dari 45 derajat itu juga 1 per 2 akar 2. Dan tangen dari 45 derajat itu adalah 1. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Berarti kalau 1 per 2 akar 2, masih ingat ya, sin itu apa? Depan dan miring. Berarti 1 per 2 akar 2 itu sama dengan akar 2 dan per 2 ya, ingat. Jadi depannya itu adalah akar 2 ya. Terus yang miringnya yang ini 2. Lalu masuk cos 45 ya derajat ya, sama dengan cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2 ya, atau sama dengan akar 2 per 2. Cos sinus akar 2 ya, samping dan miring. Berarti di sini yang akar 2 ya. Jadi akar 2 per 2 ya. Nah, ini akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Tan ini kita ke kiri ya, nggak ada masalah karena ini nanti untuk sudut 60 derajat. Tangen 45 derajat
1. Nah, kenapa hasilnya 1? Ya, di tabelnya kan 1 nih, 45 derajat. Karena ya, tangen itu kan depan sama samping ya, desa ya. Tuh. Desa ya. Jadi akar 2 dibagi akar 2 ya. Akar 2 depan sampingnya akar 2 sama dengan 1 ya, maka kenapa hasilnya adalah 1 ya. Terus kita naik lagi ke 60 derajat. Berarti lebih tinggi lagi ya, 60 derajat. A, B, C ya. Oke, ini miring ya. Ini depan ya. Ya, ingat ini depan ya, karena sudutnya di sini, ini samping ya. Ini untuk melatih adik-adik juga ya, kenapa Kak Dubo melakukan berulang-ulang agar adik-adik tahu mana yang depan, mana yang miring, mana yang samping ya. Terus juga melatih sin. Nah, sin dari 60 derajat, melatih mengasah ini ya, hafalan ya. Jadi sin 60 apa? Langsung dapat depan dan miring ya. Mi ya. Tuh, seperti itu. Sin 60 derajat di tabel ya, itu 1/2 akar 3 ya. Kalau kosinus 60 derajat itu 1/2. Dan tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Jadi sin 60 derajat depannya adalah, nah ini ya, 1/2 akar 3, atau ya ingat akar 3/2. Berarti depannya akar 3 ya. 2 miringnya di miring ini ya, 2. Kalau cos 60 derajat ya sama dengan apa? Nah, kosinus masih ingat samping miring ya. Nah, sampingnya di tabel 1 ya. Sampingnya 1, miringnya 2. Jadi 1/2 ya, 1/2 ya. Tuh. Tan 60 derajat tangen depan per samping ya, akar 3 bagi 1 ya. Ini hasilnya kan akar 3, maka akar 3 dibagi 1 ya, akar 3 ya. Tuh ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat perbedaan ya. Jadi ini ketika keadaan 45 derajat dan ini 60 derajat ya, sin kostannya. Nah, ini ada perbedaan ini ya, di depannya kalau yang 45 derajat akar 2 dan ini jadi akar 3 ya. Jadi ada beda antara 45 dan 60 derajat. Nah, ini yang adik-adik perlu pahami ya. Nah, ini aja akar 2 yang samping ya. Ini 1 ya. Hanya miringnya yang sama ya, sama-sama 2. Kita lanjutkan ya, 90 derajat ya. 10 derajat. Nah, kalau 90 derajat gimana sudutnya? Nah, ini 90 derajat ya. 90 derajat itu seluas ini ya sudutnya. Berarti gini dong. Ya, ini bagian depannya dong ya. Berarti ini depannya. Oh, ajan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini pasti di depan ya, dan ini samping, lalu miringnya yang mana? Yang ini ya. Jadi miring tegak. Miring tegak lurus ya. Nah, ini kita buktikan ya, karena apa? Sinnya 90 derajat itu 1, cosnya 0, dan infinite ya tangannya. Jadi kalau 1 gimana? Apa depannya 1 ya? Nah, jadi ini ya, tetap depannya itu 1 ya. 1 ya, dan miringnya berapa kira-kira? Miringnya itu 1 juga ya. Jadi sin, ingat depan dan miring ya, mi ya. Jadi 1/1 itu sama dengan 1 ya, makanya hasilnya adalah 1. Jadi cos 90 derajat ya, ini lupa 90 derajatnya. Kosinus 90 derajat samping dan miring ya. Sampingnya ini hasilnya kan 0 ya, sama dengan 0. Nah, 0
itu berarti sampingnya 0. Karena apa? 0 ketika 0 dibagi 1, 0 ya, samping dan miring, miringnya kan 1 nih. 0 dibagi 1 itu adalah 0 ya. Oke ya. Lalu tan 90 derajat ya sama dengan infinite ya. Kenapa hasilnya infinite? Tidak terhingga. Tangen sendiri apa? Depan sama samping ya. Bukan kalau sinus depan sama miring ya. Tangen 1/0 ya. 1 dibagi 0 itu tidak hingga ya. Beda dengan 0 dibagi 1 ya. 0 dibagi 1 adalah tetap 0 ya. Jadi benar ya tuh. Nah, adik-adik dapat proyeksi gambaran ya, ketika sin cos tan 30 derajat itu kondisi berbeda-beda ya untuk bagian depan, samping, dan miringnya juga ya. Nah, 45 derajat, 60 derajat, tapi adik-adik udah punya gambaran ya dari video sebelumnya yang penggambaran sudut hingga mencapai 90 derajat ya. 90 derajatnya jadi 1 ya, 1 0 dan tidak hingga ya. Jadi ada perbedaan seperti itu adik-adik ya. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya. Kita yang penting adik-adik mengasah kemampuan sin depan, miring ya, kosinus, samping dan miring ya. Kalau tangen depan dan samping ya. Jadi diulang-ulang agar melatih kemampuan menghafal ya, dan juga mengetahui sudut, tiap sudut ya, ukuran. Jadi ya ukuran sudutnya ya, jadi kan tahu ya, tidak hanya tahu sekedar angka 30 derajat 45 derajat, tapi tahu juga penggambarannya yaitu tadi ya, yang 30 seukuran segini, 45 ya lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya. Itu nanti kita akan lanjut ke part 2 tentang sin cos tan juga ya. Nanti ada, tapi lanjutan kuadran 2, 3 dan 4 ya tabelnya. Nah, itu adik-adik untuk dihafalkan. Oke, terima kasih adik-adik.